Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks ya. Kita akan membahas tentang matrik ya. Oke, apa sih matrik itu? Nah, ini dia pengertiannya ya. Matrik adalah jajaran bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang tersusun dalam baris dan kolom ya. Lalu matrik disajikan dalam tanda kurung, bisa kurung seperti ini atau kurung siku yang seperti ini ya. Jadi suatu matrik itu disajikannya dalam tanda kurung seperti ini atau kurung siku seperti ini ya, berupa jajaran-jajaran bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, lalu bilangan-bilangan yang terdapat di dalam kurung matrik dinamakan elemen ya, unsur atau komponen matrik ya. Jadi bilangan-bilangan yang di dalamnya itu bilangan-bilangan yang terdapat dalam kurung matrik itu disebut elemen, unsur, atau komponen matrik ya. Lalu yang ketiga, elemen-elemen matrik yang mendatar dinamakan baris yang mendatar ya. Lalu elemen-elemen matrik yang vertikal disebut kolom ya, seperti itu. Oke, notasi matrik diberi lambang huruf kapital ya, misalkan matrik A-nya kapital, sedangkan elemen matrik dilambangkan dengan huruf kecil. Berarti kalau elemen matrik bilangan yang ada di dalam kurung matrik itu ya, supaya lebih jelas. Oke, inilah lihat ya. Nah, ini bentuk umum matrik ya. Misalkan ini matrik A, tadi kan matrik itu dilambangkan dengan huruf kapital ini ya. Ini misalkan matrik A sama dengan, nah tadi disebutkan juga kalau matrik itu ditandai dengan tanda kolom ya, tanda kurung ya, atau kurung siku yang seperti ini ya. Nah, lalu yang di dalam ini, yang di dalam bilangan-bilangan yang di dalam kurung ini disebut elemen matrik atau unsur matrik atau komponen matrik ya. Nah, tadi baris adalah bilangan yang memanjang ya, atau berbaris. Jadi A11, A12, A13 ini disebut baris pertama matrik A. Lalu A21, A22, A23 disebut baris kedua matrik A ya. Lalu AM1, AM2 dan AM3 disebut baris ketiga matrik A ya. Nah, lalu ketika yang ke bawah yang berbaris vertikal, yang bilangan-bilangan yang berbaris vertikal itu dinamakan kolom. Berarti A11, A21, AM1 itu disebut kolom 1 matrik A ya. A12, A22, AM21, AM2 itu dinamakan kolom kedua. Nah, yang ini adalah kolom ketiga. Jadi kalau yang horizontal berarti baris, yang vertikal berarti kolom ya, seperti itu. Nah, ini disebut elemen matrik yang ada di dalam kurung matrik ya. Contoh nih. Sebuah matrik B 2 4, 6, 1, 3, 5, 6, 9, 7 ya. Baris pertama yang mana? Ini ya, barisnya pertama yang ke atas yang berbaris ke pinggir, berarti 2, 4, 6. Baris keduanya berarti yang ini 1, 3, 5. Baris ketiganya 6, 9, 7 ya. Lalu kolomnya berarti yang ke bawah. Kolom pertama adalah 2, 1, 6 ini ya. Kolom kedua adalah 4, 3, 9. Kolom yang terakhir adalah kolom yang ketiga 6, 5, 7 ya, ini. Nah, yang di dalam ini semuanya 2, 4, 6, 1, 3, 5, 6, 9, 7 itu dinamakan elemen matrik B atau unsur matrik B atau komponen dari matrik B. Seperti itu. Paham? Paham ya? Oke, nah ini jenis-jenis matrik ya. Kita akan bahas jenis-jenis matrik. Oke, jenis-jenis matrik yang pertama adalah matrik persegi ya. Matrik persegi berordo 2x2. Matrik persegi ordo 2x2 adalah matrik yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ini contohnya, ada 2 baris, baris 1, 1, 2, baris 2, 3, 4, kolom 1, 1, 3, kolom 2, 2, 4 ya. Jadi terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, itu dinamakan matrik persegi ordo 2x2 ya. Lalu yang kedua adalah matrik persegi ordo 3x3. Kalau ordo 3x3 berarti terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ini baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris kedua, baris ketiganya 7, 8, 9. Kolom ke-1, 1, 4, 7. Kolom kedua 1, 2, 5,
8, kolom ketiga 3, 6, 9. Itu dinamakan matrik persegi ordo 3x3. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom ya. Lalu matrik baris dan baris kolom, matrik baris dan baris kolom ya. Matrik kolom ya. Matrik baris dan matrik kolom. Ini saya revisi ya. Oke, matrik baris, apa itu matrik baris? Matrik baris adalah yang hanya terdiri dari satu baris, sehingga matrik baris berordo 1 kali n. Ya, jadi hanya terdiri satu baris. Misalkan matrik C adalah 2, 3, 4, 1 nih, hanya satu berbaris hanya satu baris aja. Kalau matrik kolom berarti terdiri dari satu kolom. Kalau kolom berarti ke bawah ya. Nih, 5, 6, 7 ke bawah ya kalau kolom. Kalau baris ke pinggir. Jadi ini matrik baris, yang ini matrik kolom. Oke? Paham? Paham ya. Nah, ini matrik 0 dan matrik diagonal. Apa sih matrik 0 itu? Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya adalah 0 ya. Jadi semua elemennya itu 0. Kalau semua elemennya mau itu ordo 2x2, mau itu ordo 3x3, itu dinamakan matrik 0. Kalau semua elemen matriknya adalah 0 ya. Nah, lalu matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah matrik yang elemen-elemen 0, elemen-elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya ya Kak. Nah, ini lihat. Matrik A, lihat. 1, 3, 4 ini diagonal ya. Ini diagonal ke sini atau ke sini ya. Bebas mau yang ini atau yang ini diagonalnya ya. Tapi selain dari yang ini itu elemennya 0, selain dari yang diagonal ini 0. Ini kan ada 1, 3, 4 ini diagonal. Nah, selain dari ini 0, berarti ini 0, 0, 0, 0, 0. Kalau yang seperti ini disebut matrik diagonal karena hanya diagonalnya saja yang ada angkanya, yang bernilai, angkanya bukan 0 ya. Selainnya adalah 0. Ini juga kalau misalkan ordo 2x2, lihat. Ini diagonalnya ya, 1 dan 4. Nah, selain dari diagonal ini 0, ini 0, ini 0 ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka ini adalah matrik diagonal ya. Oke, sekarang matrik skalar dan matrik identitas. Apa sih matrik skalar dan matrik identitas? Matrik skalar adalah matrik yang elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Nah, ini contohnya biar paham. Nah, yang elemen pada diagonal, ingat ya, tadi diagonal yang mana? Bisa yang ini atau yang ini ya. Sama. Jadi kalau 3, 3, 3, kalau 2, 2, 2, kalau 4, 4, 4, kalau 1, 1, 1. Nah, ini juga sama nih. Diagonalnya ini 3, 3, 3. Selain dari ini bernilai 0 ya. Dan matrik diagonalnya itu bernilai sama, 3, 3, 3. Ini juga 4, 4. Ini ordo 3x3, ini ordo 2x2. Itu yang dinamakan matrik skalar ya. Jadi matrik yang elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Ini 3, 3, 3, ini 4, 4. Itu namanya matrik skalar. Lalu matrik identitas. Apa sih matrik identitas itu? Matrik identitas itu yang semua diagonalnya 1 ya, bilangannya 1. Nah, contoh 1, 1, 1. Bukan ini mama sama meren sama matrik skalar. Tapi kalau matrik identitas itu 1, nggak bisa 2, 2, 2, 3, 3, 3. Kalau 2, 2, 2, 3, 3, 3 masuknya matrik skalar. Tapi kalau hanya diagonal utamanya 1, 1, 1 ini ya, 1, 1 ini ordo 3x3, ini ordo 2x2, maka itu dinamakan matrik identitas karena matrik yang diagonal utamanya itu semuanya nilainya 1 ya, dan selainnya itu 0 ya. Nah, itu adalah matrik skalar dan matrik identitas. Lalu selanjutnya adalah matrik segitiga bawah dan matrik segitiga atas ya. Gimana sih matrik segitiga bawah dan matrik segitiga atas? Nah, ini kita bahas dulu matrik segitiga bawah. Matrik segitiga bawah adalah matrik segitiga yang semua elemen atas diagonal. Yang semua elemen atasnya ya, diagonal elemen atasnya itu utamanya adalah 0 ya. Yang bawahnya ada angkanya bernilai bukan 0. Jadi gini. Ini lihat ya. Ini misalkan matrik B, lihat. Ini segitiga berbentuk segitiga ya. Dilihat segitiga bawah, berarti yang ini segitiga atas. Segitiga atas itu nilainya 0 semua. Segitiga bawah nilainya bukan 0. 1, 7, 6, 3, 2, 4. Nah, ini dinamakan matrik segitiga bawah ya. Ini matrik segitiga bawah. Kalau elemen atasnya itu
segitiga atasnya itu adalah 0, 0 ini ya. Ini berarti segitiga yang atas. Nah, berarti kebalikannya kalau matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas berarti yang segitiga bawahnya 0, yang segitiga atasnya bernilai bukan 0 bilangannya. 1, 2, 6, 3, 7, 4. Kelihatan kan? Kalau ini segitiga bawah, kalau ini segitiga atas ya. Itu dia untuk matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Oke, dipahami dulu ya. Gampang ya. Untuk matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Oke. Nah, lalu sekarang kesamaan dua matrik ya. Apa sih kesamaan dua matrik itu? Nah, kesamaan dua matrik adalah jika ada dua matrik yang memiliki ordo yang sama dan memiliki elemen-elemen yang sama baik dalam letak kolom maupun baris ya. Nah, ini kesamaan dua matrik ini masuk ke dalam jenis-jenis matrik ya. Oke. Ini matrik A, lihat angka-angkanya sama dengan matrik D. Berarti kesimpulannya matrik A sama dengan matrik D ya. Yang pertama ordonya sama, ordo 3 kali 3, yang ini juga 3 kali 3. Lalu posisinya juga sama, 3 di sini, yang di D 3 juga di sini. 7 di tengah, D juga 7-nya di tengah ya. Ordonya sama 3 kali 3, bilangannya sama, posisinya sama. Maka matrik A sama dengan matrik D. Oke, ini lagi matrik B dan matrik C. Sama-sama ordonya 2 kali 2. Lalu posisinya sama, 4 ada di sini, 2 ada di sini, 4 ada di sini, 2 ada di sini, 5 dan satunya ada di sini. Sama, tidak ada posisinya sama, angkanya sama, elemennya sama, ordonya juga sama. Maka kesimpulannya matrik B sama dengan matrik C. Nah, ya itu untuk kesamaan dua matrik ya. Ini kesamaan dua matrik masih masuk ke jenis-jenis matrik ya. Oke, lalu sekarang matrik transpos. Matrik transpos adalah perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya, baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Notasi matrik transpos adalah A pangkat T, berarti matrik A transpos ini dibacanya A transpos ya. A pangkat T berarti A transpos. Misalkan contoh, matrik A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka transpos dari matrik A adalah, tadi kan di sini merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Berarti asalnya barisnya ini berapa? Barisnya 1, 2, 3. Ini asalnya baris, kita rubah menjadi kolom. Kalau kolom berarti ke bawah 1, 2, 3 ya. Baris kedua lihat 4, 5, 6. Asalnya baris, berarti kita rubah menjadi kolom ke bawah jadinya 4, 5, 6. Nah, ini matrik A ketika ditransposkan bentuknya jadi seperti ini ya, jadi kolom. Asalnya 2 baris menjadi 2 kolom ya. Nah, gampang kan untuk transpos, kita tinggal merubah asalnya baris menjadi kolom atau asalnya kolom menjadi baris. Paham kan? Ya, gampang ya, gampang dong. Oke, itu adalah matrik transpos, masuk terhadap jenis-jenis matrik juga ya. Nah, oke, kita sudah membahas tentang pengertian matrik dan jenis-jenis matrik dari mulai matrik ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3, matrik persegi, matrik segitiga atas, segitiga bawah, matrik skalar, matrik identitas, matrik transpos, kemudian kesamaan dua matrik dan banyak lagi. Mudah-mudahan kalian paham di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.